Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini, hari baru, berkat baru, penyertaan baru. Kiranya kita semakin dikuatkan ya, apapun rancangan-rancangan manusia, yang bahkan kita tahu manusia itu bisa melakukan apa saja yang tidak bisa kita bayangkan. Tuhan saja yang pencipta bumi ini dan seisinya, bukan hanya bumi tapi seluruh jagat raya, mereka bisa lawan. Mereka bisa melakukan hal-hal yang di mana mereka mengorbankan surga yang sudah dikaruniakan Bapa ya, untuk memuaskan ego mereka. Itulah manusia. Tetapi kita sebagai orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, kiranya kita bisa mengerti ya apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Manusia bisa merasa lebih pintar, manusia bisa merasa lebih mampu, manusia bisa merasa dirinya lebih layak. Tetapi sejarah membuktikan, bahkan Firaun, raja, itu menjadi batu sandungan. Tapi Petrus yang seorang nelayan dititipi Tuhan jemaatnya. Itulah Tuhan yang melihat hati. Jadi penting bagi kita untuk apa? Untuk menempatkan diri kita sebagai apa? Penting bagi kita. Karena apa? Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Manusia hanya memandang sebatas rupa, sebatas status, sebatas apa yang ingin dilihat manusia. Tetapi Tuhan itu melihat sampai hati. Tentu Tuhan tahu ya sampai yang terdalam dari hati kita, kedalaman hati kita. Raja-raja yang disanjung-sanjung manusia ribuan tahun yang lalu, mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka membuat sengsara Tuhan Yesus. Tetapi Paulus yang bekerja membuat tenda, dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun kita tahu Daud dipakai luar biasa, Abraham dipakai luar biasa. Tetapi dengan kita membaca Alkitab ya, kita tahu orang-orang seperti apa yang dipakai. Orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mau melakukan apapun untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan memuaskan ego mereka. Bahkan Tuhan pun dilawan. Itulah manusia yang cenderung ingin menjadi batu sandungan agar dilihat berani oleh manusia lain. Itulah manusia yang bahkan mengorbankan manusia lainnya untuk mementingkan ego mereka. Mereka merasa lebih pintar, lebih mampu, lebih layak, tapi mereka tidak mengakui bahwa diri mereka itu batu sandungan. Itulah manusia. Makanya sejarah ini dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk sebagai cermin bagi kita. Sebenarnya posisi kita hari ini itu sebagai apa? Sebagai jalan berkat bagi Tuhan untuk memberkati manusia lain, atau menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Itulah pentingnya kita membaca firman sebagai cermin diri kita. Ini sebagai cermin diri kita untuk mengetahui posisi kita tuh ada di mana. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan di hidup kita yang sekali ini, yang cuma sekali ini. Tidak ada kesempatan lainnya. Kita bisa melakukan apa yang benar. Menurut siapa? Menurut Tuhan kita, bukan menurut manusia. Sejarah membuktikan banyak manusia-manusia yang dipandang hina, yang diremehkan orang lain. Tetapi karena proses berjalannya kehidupan orang yang dipilih Tuhan itu dibedakan dari lingkungan sebelumnya, dia dipakai Tuhan. Karena apa? Manusia yang tidak dianggap layak ini mau
dirubah oleh Tuhan. Sedangkan manusia lainnya yang merasa layak lebih baik, dirinya tidak mau berubah. Merasa nyaman dengan apa? Dengan menyesuaikan dengan dunia. Mereka mau diterima dunia sehingga menyesuaikan dirinya dengan dunia. Seharusnya manusia itu menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itulah masalahnya manusia. Manusia mau diterima dunia, menyesuaikan dengan dunia, tapi sejarah mencatat manusia-manusia yang mau melakukan kehendak Tuhan yang dipakai. Sedangkan manusia lainnya yang merasa layak, merasa benar, merasa mampu hanya menjadi apa? Batu sandungan. Tetapi apa? Manusia tersebut tidak mau mengakui kalau selama ini cuma jadi batu sandungan. Karena apa? Didukung oleh manusia lainnya. Jadi merasa tidak bersalah. Karena apa? Banyak temannya. Itu juga apa? Terjadi ribuan tahun yang lalu. Bayangkan, Tuhan Yesus yang melakukan mujizat di depan mata mereka, memberi mereka makan 5.000, 4.000 orang, itu cuma lelaki saja, belum anak-anak, belum wanitanya. Berapa bulan kemudian mereka menyalib Tuhan Yesus. Dan hanya orang-orang yang dikehendaki Tuhan ya, yang benar-benar imannya dikobar-kobarkan oleh Tuhan. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ditemui Tuhan Yesus sebelum naik ke surga 500-an orang. Makanya kita tidak cuma membaca, tapi bercermin posisi kita saat ini di mana. Apakah menjadi saluran berkat bagi Tuhan untuk memberkati manusia lainnya karena kita cinta kepada Tuhan Yesus, ataukah hanya menjadi batu sandungan karena kita merasa mampu, merasa layak, dan merasa diterima manusia lain, sehingga apa? Sehingga terus-terusan kecanduan untuk menyesuaikan dengan dunia karena nyaman sudah diterima dunia selama ini. Posisi kita selama ini ada di mana? Penting seperti itu. Karena apa? Karena saat kesudahannya jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Lebih memilih dunia. Amin ya. Amin. Ini sebenarnya sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi karena manusia itu cenderung mengulangi kesalahan-kesalahan lagi ya. Karena apa? Kesombongan dalam diri mereka. Tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin ya. Pentingnya firman Tuhan untuk kita bercermin. Posisi kita ada di mana? Jangan sampai di kehidupan kita yang cuma sekali ini kita menjadi batu sandungan. Batu sandungan bagi siapa? Kehendak Tuhan. Bayangkan, hidup sekali jadi batu sandungan buat kehendak Tuhan. Terus gunanya kita hidup apa? Karena nanti kan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini mungkin perkataan yang sedikit menyakitkan atau nyelekit ya, tapi ini harus didengarkan. Karena memang tujuan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau selama ini kita hidup menjadi batu sandungan bagi kehendak Tuhan Yesus, Tuhan kita pemilik dunia ini, terus apa gunanya kita hidup? Apa mau nanti Tuhan bertemu dengan kita? Kalau kita selalu menjadi batu sandungan, terus buat apa selama kita hidup di dunia? Batu sandungan buat orang lain kita bertobat. Bisa bertobat, Tuhan menerima. Tetapi kalau jadi batu sandungan kehendak Tuhan, mendukakan Roh Kudus, kita tahu resikonya. Jadi selama kita hidup, ini adalah kesempatan kita untuk bertobat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, sering-seringlah kita bercermin. Selama ini kita ada di posisi mana? Amin ya. Menjadi saluran berkat bagi kehendak Tuhan, atau hanya menyesuaikan diri dengan dunia agar diterima dunia. Amin ya. Karena kita tidak tahu proses setiap orang.
Seringnya seperti Yusuf, seperti Daud ya, yang diambil Tuhan dari lingkungannya untuk dirubah. Dimana Daud walaupun paling kecil ya, tapi di ladang dia mengembalakan beberapa ekor domba-dombanya yang dihadapi harimau-harimau. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya selama perjalanan diproses sama Tuhan. Tetapi orang-orang yang nyaman dengan dunia sekelilingnya, kita lihat apakah mereka dipakai Tuhan selama perjalanan sejarah yang kita baca. Kita memang harus bisa beradaptasi ya. Tetapi kita memang harus mengambil sikap saat sesuatu tidak benar. Nah, seringnya manusia itu saat melihat sesuatu yang tidak benar atau tidak adil, mereka tidak berani bersuara atau melakukan tindakan. Karena apa? Karena takut oleh lingkungan, yang dimana mereka akan dikucilkan. Bagaimana orang seperti itu bisa dipakai Tuhan? Amin ya. Tuhan sering mengambil seseorang dari lingkungannya untuk merubah pola pikir, pola hatinya, jiwa rohnya dikuatkan. Agar apa? Agar dia tidak sama dengan dunia. Kita bisa ditempatkan dimanapun, tapi seringnya Tuhan mengambil seseorang dari lingkungannya untuk diproses menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, seringnya orang-orang yang tidak dipakai Tuhan itu tidak mau membayar harga. Prosesnya itu mereka tidak mau. Kenapa? Mereka sudah nyaman sama dengan dunia. Ngomongin orang kan enak ya, tinggal ngomongin kekurangan orang, bisa mendapatkan teman banyak. Seperti itu manusia. Mereka nyaman dengan dunia mereka, dan seringnya orang-orang tersebut tidak bisa dipakai. Kita sering baca sejarah ya, orang-orang yang dipakai Tuhan itu biasanya diambil dari lingkungannya, diproses sesuai yang Tuhan mau. Amin ya. Kalau Daud diproses di padang gurun, bagaimana Daud mengembalakan domba-dombanya, memuji Tuhan selama mengembalakan. Tapi walaupun mengembalakan beberapa ekor, yang dihadapi itu singa-singa. Dimana Daud yang walaupun tubuhnya kemerah-merahan masih kecil, dia bisa merobek mulut singa-singa tersebut. Seperti itu ya. Kiranya sejarah ini tidak hanya kita baca ya, tetapi kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita mengerti apa maksud Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita akan baca di Roma di pasal yang keempat. Kita akan lanjutkan di ayat 1 sampai 25. Judul perikopnya, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah
Apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat. Sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini Paulus menceritakan Abraham dibenarkan karena iman. Di sini Paulus mengatakan, apakah Abraham itu saat melakukan sunat diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat? Ini dikatakan oleh Paulus. Jadi iman Abraham itu diperhitungkan sebagai ini ya, sebelum ia bersunat. Nah, ia melakukan sunat itu sebagai meterai karena ia percaya. Seperti kita melakukan ini ya,
Saat kita dibaptis, karena kita beriman kepada Tuhan, maka kita mau dibaptis. Jadi bukan karena dibaptis dulu lalu kita beriman, tetapi karena kita beriman terlebih dahulu, maka kita dibaptis. Begitu juga dikatakan Paulus di sini. Abraham itu sebelum disunat, dia sudah beriman. Nah, saat dia mau disunat itu adalah meterai tanda bahwa ia percaya. Sama seperti saat kita dibaptis. Bukan dibaptis dulu baru beriman, tapi karena kita beriman kepada Tuhan, kita mau dibaptis. Amin ya. Dan di sini diceritakan bagaimana waktu itu Abraham 100 tahun. Sarah rahimnya sudah tertutup. Tetapi Allah sudah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, inilah yang diceritakan Paulus. Bagaimana Paulus menceritakan ulang Abraham dibenarkan karena iman. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ini yang dikatakan Paulus. Kalau Abraham karena perbuatannya itu dikatakan dibenarkan karena perbuatannya, maka ia bisa bermegah. Tetapi di sini Paulus mengatakan, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau jadi percaya karena Abraham percaya kepada Tuhan, itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Bukan karena perbuatan Abraham, tetapi karena percaya Abraham kepada Tuhan, maka Abraham dibenarkan. Karena ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi haknya. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi saat orang bekerja dan mendapatkan gaji, itu karena sudah haknya. Bukan sebagai hadiah. Dia bekerja karena itu dia mendapatkan gaji, tetapi kita itu mendapatkan hadiah karena Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita mendapatkan hadiah tersebut. Apa? Kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi karena kita percaya terlebih dahulu kepada Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Itu adalah kasih karunia, hadiah Tuhan buat kita karena kita percaya kepada Tuhan. Amin ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini yang dikatakan Tuhan. Tetapi ada orang yang tidak bekerja, tetapi karena dia beriman kepada Tuhan, di mana Tuhan membenarkan orang durhaka. Manusia kan semuanya orang durhaka. Imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu perbedaannya. Kita bekerja, mendapatkan gaji, itu hak kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak bekerja, itu karena iman. Ini yang dikatakan Tuhan. Jadi Tuhan ini ya Paulus membuat gambaran seperti itu. Orang mendapatkan gaji karena bekerja, tetapi Tuhan itu memberikan kita kebenaran, dibenarkan itu karena cuma-cuma, kasih karunia. Karena kalau kita berusaha sendiri tidak akan bisa benar di hadapan Tuhan, karena kita penuh dengan dosa. Jadi jangan berkata ini ya,
kita seenaknya asal percaya nanti dibenarkan, kan Tuhan juga melihat sampai kedalaman hati ya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ini dikatakan di ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini ucapan Daud, berbahagialah kita manusia ini yang diampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan Tuhan kesalahannya. Jadi berbahagialah kita ini, yang dimana kesalahan atau dosa kita yang lampau-lampau itu sudah tidak diperhitungkan Tuhan. Asalkan kita percaya, beriman, dimana Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Tidak hanya di mulut bilang kita beriman, tapi benar-benar Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Dikatakan di ayat 9, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin ya. Berarti kita garis bawahi lagi ya, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah ia disunat, tetapi sebelumnya. Ini ya ayat yang mengatakan bahwa orang yang bersunat itu, mau disunat itu, beriman karena sebelum disunat dia sudah percaya. Dan saat ia disunat itu adalah materai. Seperti kita dibaptis. Kita mau dibaptis karena kita sebelumnya sudah percaya dulu. Amin ya. Seperti Tuhan Yesus dibaptis, tapi sebelumnya Tuhan juga sudah mengajar. Bahkan saat umur 12 tahun Tuhan Yesus berdiskusi ya dengan orang-orang yang mempunyai agama lebih dalam, yaitu saat di Bait Allah. Amin ya. Dikatakan di ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi Abraham di sini dikatakan Paulus bahwa Abraham juga bapa orang-orang yang tidak bersunat. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dikatakan di ayat 12, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Dikatakan di sini Abraham juga merupakan bapa orang yang bersunat. Orang yang bersunat yang bagaimana? Karena semua orang Yahudi kan bersunat ya saat itu. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman. Seperti kita juga yang saat ini baptis, bukan hanya dibaptis saja, tetapi yang mengikuti jejak iman. Dikatakan di sini jejak iman Abraham, jejak iman Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan hanya mengikuti atau melakukan meterai-meterai yang dimaui ya, tetapi yang terpenting itu mengikuti jejak imannya. Itu yang terpenting. Pada masa ia belum disunat. Amin ya. Dikatakan di ayat 12, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Lagi-lagi kebenaran berdasarkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Itu yang diperhitungkan. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat
menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi di sini dikatakan, jadi jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang yang dijanjikan, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi kan Tuhan datang merupakan penggenapan dari hukum Taurat. Jadi di sini dikatakan kalau manusia mengharapkannya dari hukum Taurat saja, maka batalah iman dan maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Amin ya. Bukan hukum Taurat yang membenarkan kita ya. Amin ya. Jadi kita tahu. Di sini katakan, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi kalau orang dengan melakukan hukum Taurat saja mereka mengharapkan ini ya, iman kepada Tuhan ya, dikatakan di sini maka batalah janji itu, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi kalau orang hanya melakukan hukum Taurat saja tapi tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, maka sia-sialah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena kita tahu manusia untuk melakukan hukum Taurat 100% tidak bakalan bisa. Amin ya. Kita merancangkan sesuatu, ada pikiran yang bukan dari Tuhan saja itu sudah dosa. Jangan mengingini saja, itu sudah dosa. Jangan bersaksi dusta, itu sudah dosa. Jadi kalau kita hanya melakukan kebenaran, melakukan hukum Taurat saja, itu tidak bisa. Harus beriman kepada Tuhan yang merupakan kasih karunia bagi kita. Karena itu yang menyelamatkan. Kalau kita hanya berdasarkan hukum Taurat, sudah pasti manusia tidak ada yang ke surga. Tidak ada yang bisa melakukan 100% masalahnya. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk meneguhkan hukum Taurat tersebut. Amin ya. Amin. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Amin ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Jadi iman itu kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi kita semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Itu yang dikatakan Paulus. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Amin ya. Kita hidup karena iman Abraham yang merupakan bapak banyak bangsa. Tuhan mengatakan, dari Abrahamlah bangsa-bangsa akan diberkati. Dan di sini katakan, bukan karena kita mengikuti hukum Taurat, tetapi kita mengikuti iman Abraham. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Allah yang dipercayai Abraham adalah Allah yang menghidupkan orang mati dan
menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kita tahu bumi ini diciptakan, dunia ini diciptakan dari firman. Yang dahulunya tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita. Amin ya. Amin. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Itu iman Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini ya yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi manusia zaman sekarang saat ada nubuatan malah berbondong-bondong menjadi batu sandungan. Batu sandungan untuk menuruti hawa nafsu atau ego mereka. Itulah manusia yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya merasa lebih mampu atau banyak hal. Tetapi di sini Abraham waktu itu karena diizinkan Tuhan. Tetapi manusia zaman sekarang saat ada nubuatan waktunya sudah terbuang, malah membuang waktu puluhan tahun melawan Tuhan. Itu perbedaannya ya. Manusia mencobai bukan karena ketulusannya kepada Tuhan, tetapi karena hawa nafsu mereka. Bedakan ya, tidak bisa disamakan. Amin ya. Karena Tuhan sudah bilang waktunya terbuang, tapi manusia malah membuang-buang waktu. Karena apa? Ego mereka. Ego mereka. Amin ya. Ini harus dibedakan. Karena manusia hanya mencobai. Mereka membaca Alkitab dan mencobai. Padahal Tuhan mengatakan waktunya sudah terbuang. Ini pembedanya ya. Di sini dikatakan kalau di sini Allah yang mengizinkan, tetapi yang terjadi di saya saat ini karena manusia lain mencobai. Ini bedanya. Karena di sini Abraham diizinkan Allah, tetapi yang dialami saya saat ini karena ego manusia. Itulah bedanya ya. Jadi kita bisa tahu ya bedanya di mana. Jadi katakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh kuat ya di dalam Tuhan. Kita harus bisa membedakan ya, apakah kita manusia atau Allah. Allah mencobai atau mengizinkan Abraham, tetapi Allah menuntun Abraham. Amin ya. Allah menguatkan Abraham. Tetapi manusia yang mencobai itu cenderung karena ego mereka. Manusia zaman sekarang karena apa? Ingin memperkaya kelompok mereka, keluarga mereka. Karena merasa lebih mampu, lebih layak atau lain sebagainya. Tetapi mereka malah menjadi batu sandungan. Tetapi lagi-lagi karena apa? Mereka tidak mengakui, tidak mau mengakui, tidak mau bercermin dengan Alkitab ini. Kita harus membedakan ya.
Tuhan izinkan terjadi kepada Abraham, itu karena Allah berkuasa. Tetapi manusia, walaupun Allah murka pun merasa benar, merasa merasa layak mencobai Allah sendiri malahan. Mereka bukan mencobai manusianya, mereka mencobai Allah. Manusia kan hanya dipakai untuk memenuhi apa yang dinubuatkan Tuhan. Tetapi yang terjadi pada saya itu semoga, dan kita berharap ya tidak terjadi di masa-masa di depan kita ya, ratusan tahun atau ribuan tahun lagi manusia lain tidak melakukannya. Kenapa? Manusia itu cenderung disetir oleh keinginan mereka. Karena kelompok mereka pengen menguasai, merasa lebih mampu atau lebih lainnya. Mereka bukan mencobai manusianya, karena manusianya hanya dipakai. Seperti saya hanya dipakai Tuhan sebagai alat. Tetapi sebenarnya mereka mencobai Allah mereka sendiri. Yang kita tahu, mendukakan Roh Kudus itu kita tahu hukumannya apa. Tetapi sebagai manusia yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan, kita hanya bertugas memberitahu. Tapi sekali lagi, yang kita katakan mendukakan Roh Kudus kan yang tahu hanya Allah. Karena di Alkitab dikatakan mendukakan Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Tetapi kan yang bisa mengatakan diampuni atau tidak itu hanya Allah, Bapa kita. Jadi kita sebatas memberitahu bahwa mereka tuh bukan mencobai manusianya. Karena manusianya hanya dipakai sebagai alat untuk kehendak Tuhan, bukan kehendak manusianya. Tetapi karena orang-orang yang merasa mampu, merasa mau memperkaya kelompoknya atau keluarganya sendiri, mencobai Allah, itu harus mau menyadarkan diri mereka sendiri bahwa mereka selama ini mencobai Allah. Karena kalau manusianya hanya sebagai alat untuk dipakai, ini sekali lagi butuh kebesaran hati ya untuk mengakui sebuah kesalahan fatal yang dilakukan. Karena yang mereka lakukan bukan mencobai manusianya, tapi mencobai Allahnya. Amin ya, kita bisa mengerti perbedaannya di sini. Dan kita harus berani mengingatkan. Amin ya. Amin. Karena yang cenderung manusia lakukan itu hanya memuaskan ego mereka, memperkaya keluarga mereka, memperkaya kelompok mereka dengan mengorbankan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu harus mereka akui. Dan kita harus berani memperingatkan. Amin ya. Karena manusianya seperti saya hanya dipakai untuk kehendak Tuhan. Karena Tuhan merasa saya mampu. Tapi manusia lain menganggap saya tidak mampu. Nah, masalahnya manusia itu menganggap mereka Tuhan yang bisa mengatur. Mereka tidak sadar diri bahwa mereka manusia biasa. Tapi mereka saat ini menempatkan diri sebagai Tuhan. Amin ya. Jadi kita bisa tahu perbedaannya ya antara Abraham dan yang terjadi pada saya saat ini. Amin ya. Amin. Dan kiranya kita ini ya bisa menjadikan ini pelajaran agar nantinya orang-orang yang dipakai Tuhan nantinya ratusan atau ribuan tahun yang akan datang dilindungi dari orang-orang seperti ini yang hanya memakai nubuatan Tuhan untuk memperkaya kelompoknya, memuaskan ego mereka. Amin ya. Mari kita saling support, saling dukung, saling bantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku,
besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, kebenaran yang telah Kau karuniakan kepada kami. Terima kasih Yesus. Iman Abraham Tuhan, kiranya kami simpan dalam hati. Bapak kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami berdoa untuk siapapun yang sakit, berikan kesembuhan. Apapun yang di diri kami semuanya yang bukan daripada-Mu, Kau angkat, Kau buang dari tubuh kami. Dan berikan kami semua pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu, pekerjaan dan usaha yang benar-benar membuat nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan jodoh yang kedua daripada-Mu, berikan kami jodoh yang daripada-Mu, jodoh yang takut akan Kau, cinta Kau yang dapat membawa kami, keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu tercurah di keluarga kami, sehingga keluarga kami bisa menjadi berkat sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini mengalami masalah, pergumulan hidup, persoalan hidup, hal-hal yang membelenggu hidup mereka, Kau berikan pelepasan-Mu, kekuatan-Mu, Kau berikan jalan keluar-Mu, solusi-Mu, terobosan-Mu, mujizat-Mu, hujan berkat-Mu, hal-hal yang baik daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di diri kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, berada dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.